bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkim minan niran wa anzala fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salata jalal wa sallim salama jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa syahumma binurika kama ghasyiyathu sahabatut tajalliyat fa nadhara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq kallama maulahul azim alladhi a'adhahu min kulli su'. Allahumma farrij karbana kama wa'ad amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa ala alihi wa sahbihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Tsumma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa kembali hadir dalam kajian khusus, kajian spesial menyambut bulan Ramadan atau yang lebih masyhur diistilahkan dengan Tarhib Ramadan. Tarhib itu memiliki arti sambutan. Tarhib Ramadan berarti memiliki makna sambutan atau menyambut bulan Ramadan. Karena Ramadan itu sebagai bulan yang istimewa, maka kedatangannya itu perlu untuk kita persiapkan. Kedatangannya itu perlu untuk kita tarhib, perlu untuk kita songsong. Sehingga Ramadan atau puasa yang kita lakukan di dalamnya itu bukan sekedar menjadi rutinitas, tapi bagaimana puasa yang kita lakukan itu menjadi puasa yang berkualitas. Saya ulang sekali lagi ya. Jadi tujuan kita tarhib Ramadan ini, kajian khusus menjelang bulan Ramadan ini adalah karena bulan Ramadan itu adalah tamu yang agung, yang sudah sepatutnya kita persiapkan kedatangannya, kita sambut kedatangannya. Supaya Ramadan itu bukan hanya sekedar menjadi rutinitas, tetapi bagaimana Ramadan yang kita lakukan tiap tahun itu sekaligus menjadi Ramadan yang berkualitas. Para ahbab yang dirahmati Allah, apa bedanya antara Ramadan sekedar rutinitas dengan Ramadan berkualitas? Kalau Ramadan rutinitas, itu tak ubahnya kita melakukan puasa itu hanya rutinitas tahunan. Jadi setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun depan lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tahun depannya lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya hanya menjadi rutinitas tahunan, seperti putaran jam. Setelah 10, 11, 12, satu lagi. Ya. Setelah 10, 11, 12, satu lagi. Itu namanya sekedar rutinitas. Tapi kita tujuan mengadakan tarhib Ramadan ini, kajian menyongsong bulan Ramadan ini adalah untuk mempersiapkan supaya puasa kita bukan sekedar puasa yang menjadi rutinitas seperti putaran jam, tapi bagaimana puasa yang kita lakukan itu menjadi puasa yang menjadikan kita di setiap tahun derajatnya, tingkatannya itu naik. Karena Ramadan itu seperti apa? Anak sekolah. Anak sekolah tahun ini kelas 1, tahun depan kelas 2, tahun depan kelas 3. Seharusnya begitu. Sedangkan kalau kita Ramadan hanya sebagai rutinitas tanpa memperhatikan kualitas, itu ibaratnya ya, anak sekolah tetap saja di kelas 1. Mau enggak kita sekolah, ada anak ditanyakan, "Lu, Nak, kenapa kamu kok tidak ya, dari dulu sampai sekarang tidak naik-naik di kelas 4 saja?" Apa jawabnya? "Pak, saya kerasan Pak di kelas 4 ini. Saya tidak ingin naik, tidak ingin lulus." Ini berarti pola pikir anak yang memang tidak memiliki progres di dalam pendidikannya.
Nah, kita Ramadan puasa juga seperti itu. Kalau kita hanya setiap tahun puasa kita hanya melulu meninggalkan makan dan minum. Tahun ini meninggalkan makan dan minum. Tahun depan meninggalkan makan dan minum. Tidak ada peningkatan. Berarti ibaratnya anak sekolah tidak naik. Tetap saja di kelas 1. Maka kita jangan seperti itu. Ramadan itu harus menjadi ujian untuk kita naik ke jenjang berikutnya, ke kelas berikutnya. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengkategorikan puasa itu menjadi 3. Supaya kita naik kelas nanti dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Yang pertama yaitu kata Imam Ghazali puasanya orang umum. Puasanya orang umum seperti apa? Puasanya orang umum yaitu puasa dengan meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa nanti sekedar tak madeng tak nginum tok sebet. Mun kita tahun mengken, kita tahun sedulu tak madeng tak nginum, tahun mengken sekedar tak madeng tak nginum, tahun nada sekedar tak madeng tak nginum, berarti puasana rutinitas. Berarti puasana tak naik kelas. Sedangkan yang nomor 2 mungkin. Yang kedua, kata Imam Ghazali, puasa yang kedua yaitu puasanya orang khawas, puasanya orang khusus, puasanya orang spesial. Seperti apa puasanya orang spesial? Puasanya orang spesial yaitu puasa di samping tidak makan, tidak minum, anggota tubuhnya, jawarihnya itu dijaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Mata dijaga dari melihat hal yang diharamkan Allah, melihat orang lain dengan pandangan menghinakan. Telinga dijaga dari mendengarkan ungkapan-ungkapan, kata-kata yang dibenci oleh Allah. Kaki dijaga dari melangkah kepada hal yang dibenci oleh Allah. Tangan dijaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Ini berarti naik kelas. Dari awalnya kelasnya kelas umum, sekedar tidak makan, tidak minum, meningkat kepada kelas khusus. Ibaratnya meningkat ke kelas 2, naik ke kelas 2. Kita lana apa kan toh? Kita kampenyaan ki buru kelas 1, buru tak madeng, tak minum, tak madeng. Maka tahun mungkin kalau ben kajian ento, harapan nabula kalau ben kajian tarhib Ramadan, kita ento baru masih naik kelas ento. Dari tahun-tahun sebelumnya saking tak madeng, tak minum, mungkin ditingkatkan puasa tahun mungkin kita juga mau puasa anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya terakhir, yang nomor 3 yaitu kelasnya orang khawasul khawas, kelasnya orang istimewa ini. Kalau orang awam puasanya itu dari sekedar tidak makan, tidak minum, sedangkan orang khawas itu puasanya di samping tidak makan, tidak minum, anggota tubuhnya juga ditahan, dijauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, puasanya orang istimewa. Seperti apa puasanya orang istimewa? Yaitu semua, bukan hanya anggota tubuhnya, tapi hatinya, ruhaninya itu juga dibebaskan dari kebergantungan kepada selain Allah. Untuk kelas tertinggi kita terlalu jauh untuk kasan, karena toh puasana para wali, puasana para nabi, puasana para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi minimal kita tuh naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2, meski anak jauh ke kelas 3, minimal ke kelas 2 lah. Dari pertama sekedar meninggalkan makan dan minum, kita meningkat ke kelas 2, yaitu kita meninggalkan meninggalkan anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin para bapak, ibu, para ahbab yang dirahmati Allah. Filosofis puasa tentu ternyata bukan hanya berlaku di dunia manusia, tapi filosofis itu juga berlaku di dalam dunia hewan sekalipun bahkan. Kemarin malam Selasa saya ngisi di Kepu Teluk, saya nyampaikan ini juga. Jadi untuk mencapai kesempurnaan itu ternyata bukan hanya manusia yang perlu puasa. Binatang itu juga perlu puasa ya, walaupun definisi puasanya itu bukan puasa seperti manusia, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, bukan. Tapi minimal
binatang tersebut, beberapa binatang itu untuk mendapatkan kesempurnaan mereka tidak melakukan hal-hal yang dilakukan seperti biasanya. Apa saja? Saya ambil 3 contoh. 3 contoh binatang yang puasa. Yang pertama, kita masuk yang mana nanti? Puasa jenis yang mana? Yang pertama yaitu puasanya ular. Ular itu ternyata untuk mendapatkan kesempurnaan dia berganti kulit, ya, dari kulit yang lama ke kulit yang baru, itu puasa dulu. Ular itu. Jadi ular ento untuk agente kolek, beni serta merta kolek na langsung takolpat, langsung agente enten. Tapi ular tersebut ketika akan berganti kulit dia terlebih dahulu puasa. Puasana dalam bentuk nape? Ular yang gelap metak berdasi atas kaju, ada yang di dalam sungai, ada yang di dalam sumur, ada yang dalam gua. Dalam beberapa waktu ular yang gelap itu metak. Metak takkan apa-apa itu. Jadi mun si awalna ular yang gelap pemangsa, biasanya nerekam ajem misalnya. Untuk saat-saat itu ketika hendak berganti kulit, ambu geluk nerekamna. Ambu geluk saya buru ajem naoreng. Ambu geluk saya sare tekos. Metak berdasi atas kaju, berdasi dalam sungai, berdasi dalam sumur. Ketika dalam beberapa waktu entah, atapa, dalam beberapa waktu ngurangi makan, ngurangi minum, maka kemudian lagi kulitnya berangsur-angsur terkelupas dan berganti kepada kulit yang baru. Ternyata ular bayi untuk mencapai kesempurnaan entah puasa geluk, yaitu dalam beberapa waktu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya dalam beberapa waktu untuk mendapatkan baju baru, yaitu dari yang semula kulit lama diganti dengan kulit yang baru. Saken mun kita analisis dari puasanya ular, ya ini kebanyakan puasa kita ini. Ya, seperti apa? Coba. Ular antara sebelum berpuasa dengan setelah puasa nyamana pada nabenten. Pada nabenten? Pada pakku. Sakita na puasa nyamana? Ular. Samarena puasa nyamana? Nyamana pakku. Kita sakita na puasa, ya pakku nyamana gitu. Maria puasa, ya pakku nyamana. Satu. Senomor kedua, ular ento antara sebelum berpuasa dengan setelah berpuasa karakternya bakun. Ambunanya mun pas puasa ento, mun pas puasa yang gelap, selama sekian are, bodi atas kaju, bodi atas, bodi dalam sabe atau bodi dalam sungai, ketika masa puasa yang gelap, ambu ular ento sing ngalakoni hal-hal sing rusak. Sing rekam ajem ki ambu, siap buru tekos ki ambu pas puasa. Tapi lagi mula au bekolek. Pakun nape au be? Pakun si awalna nape aburu tekos mula maria tapa? Aburu boleh. Si asalna ki aburu ajem. Ular sabe misal lagi si biasa ngalelet ajem. Mula maria puasa, pakun nape au be? Pakun alelet boleh. Lanto kabanyan puasa na bule kala berkinta kape. Kita puasa ngaros ketika puasa oke lah beda kurang nah tapi mari hari raja komat boleh atau puasa na olah pon senomor dua contoh yang nomor 2 ular binatang se juga puasa atau ajem tak percaya juga masa ajem puasa belum mungkin jemur padi mun tak gue ya abi atau mun tak jeri ki karcana puasa ajem entau ketika telur dan pada saatna ajem ningkila hendak merubah telur teti buduna ajem tes kan puasa kan lu puasa dalam arti reme. Nah ketika ajem mar arem ajem entau pada saat ngereme kan ngurangi kebiasaan area-arena. Mun hari-hari biasa ajem entau kerjana sakit nyabe sarikakan amain kanya sakit mentok sehari benteng. Tapi pada saat mungkin ajem ninggila hendak merubah telur menjadi tes deti budukna ajem, maka ambu kebiasaan senya searea-arena nya saking amain asarekakan kurangi mungkin. Habis ajem mula ngereme gitu, paling toronnya sekalian sehari tengah are paling nginum ada air sakecik aung boleh selama sale korare
selama 3 minggu. Setelah 3 minggu ajem nih gila puasa seawalna setiap hari sepanjang hari pagi sampai sore nyasakin asare deur asare ngakan. Mulai coba ajem untuk mulai lagu bayi terkadang tuan nak kita jaga ajem nalat turun dulu. Ajem nalah nyabut dulu lah keluar dari kandang lagi. Mentah itu top. Padahal seandi kita jaga. Sehari penting nyasakin amain ajem. Lagi mulai maghrib buru masuk boleh. Tapi ketika aja mungkin ngereme, apa sih? Nyasakin metek bode patalangan lagi ngereme. Si awalna sehari penting nyasakin amain, mungkin khusus etong kuen. Sehari penting palingnya dalam 1 hari hanya turun sebentar saja, sekedar untuk ngakan sekejap, nginum, kemudian kembali naik oleh ke patalangan. Selama 21 hari, maka kemudian berubahlah apa? Dari yang semula telur, au tes jadi budukna. Coba ajem untuk mencapai kesempurnaan dari telur jadi ajem atau membutuhkan apa puasa. Seketiga. Mun kedua entah puasana ajem ialah mirip-mirip puasana olar juga. Ajem ketika reme ka korbina telur, kemudian lagi tes sifatna pada genten kalebon sifatna korbina. Pada. Kemudian mungkin telur nih gila ketika mungkin apisah dari korbina norok enten sifatna korbina norok. Berarti sobung perubahan ini antara sakita nereme au bananya sakene gila dari telur au jadi. Nah seistimewa to puasana olah entah si perleter kamu lagi ento puasana olah berma puasana olah ento monki sebagai ulat. Pertama sifat naola ento merusak. Coba olah, mungkin sebagai olah, ento ngarosak. Kinto nanam padi capo olah abi. Kinto nanam bejem capo olah abi. Bahkan daun jete capo olah abi. Nanam napi be capo olah abi, oto abi. Mungkin wujudnya sebagai olah ngarosak. Tapi ketika mungkin olah ning gila ambu dadi olah abungkos dadi sekocak kepompong, abungkos dadi kepompong, malah abungkos lah ambu sing ngarosak. Mungkin dadi olah niki lho ngarosak padi, ngarosak pelem, ngarosak jambu, ngarosak bojem, ngarosak jete. Tapi malah abungkos ambu sing ngarosak. Abungkos itu simbolnya lah mulai puasa pun. Lah mulai membatasi diri. Dalam beberapa waktu tertentu setelah bungkus olah ningkila sesemula merusak aubah lahir setelah bungkus puasa aubah wujud dadi kupu-kupu. Mula dadi kupu-kupu tak ngarusak boleh sifatnya tapi manfaat anape sebab membantu proses penyerbukan. Dan itu si pertama di puasana olah jauh mungkin dadi olah sifatnya ngarusak. Kemudian puasa kalau berdeti kepompong, bahasa Jawa apa kepompong? Entung, karena dalam bahasa Jawa dulu bener entung, enti ngalor, enti ngikidul. Coba situ dulu, malah bungkus ente teguk bedana entung, enti ngilor, enti kidul. Kepompong, kemadaja, kemalau. Itu bungkus simbol puasa. Lagi ketika dalam waktu tertentu bungkus kemudian aubah dadi kupu-kupu tak ngarosak malah dadi kupu-kupu tapi dadi nape manfaat sebabna membantu proses penyerbukan ento harusna bula ginto tapi mentok puasa mun sakita na puasa kita andi sifat-sifat perusak ngarosak sifat kita ngarosak kehidupan orang lain merugikan orang lain kalau benar puasa kita bungkus. Kalau pendidikan Ramadan puasa, ngaji, tarawih, tadarusna, iktikafna, ibaratna nape? Olah niki lah bungkus bon. Maka lagi keluar dari bulan Ramadan hendaklah aubah dadi kupu-kupu, dadi menebar manfaat ka orang lain. Itu pertama puasana olah sifatna mun ketika dadi olah sifatna ngarusak, tapi ketika lah dadi kupu-kupu sifatna manfaat karena membantu proses penyerbukan. Itu si pertama. Si nomor 2, mun kiola
di samping si pertama ento ngarosak, si nomor dua menjijikkan. Mun ki olah ento rata-rata bahkan bisa hampir sakapin orang kuliah mun ki olah. Beci nggih. Mun ki olah. Tapi ketika mungkin la aub samarena puasa marena bungkos dadi kupu-kupu. Oh. Sakapin orang seneng. Mula dadi kupu-kupu, lah tak beci boleh orang. Tapi lebur ngabes. Bahkan semur-semur itu biasana, mula musim bunga. Punya orang ngasare kupu-kupu, bahkan benih orang bebian, benih orang Jawa, orang dari Sailus. Orang dari Sailus. Kenapa? Jadi kupu-kupu itu tangkep, umpani tapai biasa nanto. Kemudian beri semacam perangkap nanto. Kemudian lagi olena, terutama mula si becek warna, kan macam-macam kupu-kupu. Bedesnya saking coklat, bedesnya warna-warni indah. Entah bahkan setiap si warna nasi gegek, entah jual bisa paju sampai 200 sampai 300 ribu situ. Coba. Kagem apa? Eki bekasan kasailus, kemudian eolah diawetkan jadi macam-macam nape? Perhiasan termasuk kantong-kantong na konce, kantong-kantong na kontak, kantong-kantong na macam-macam. Artinya ketika diawetkan, nape pula si memiliki warna indah, entah dilarang. Tapi mungkin olah. Nah, entah. Jadi kupu-kupu olah si kedua sifatnya mungkin diolah bersifat menjijikkan, tapi lagi Maria puasa, Maria bungkos, jadi kupu-kupu sifat nanto tidak menjijikkan lagi, tapi justru menyenangkan. Napi pelajaran adinto? Kita mungkin kita na puasa, anti sifat-sifat si menjijikkan bagi orang lain maupun bagi Allah. Anti sifat hasud, anti sifat ria, anti sifat dengki, anti sifat ujub, anti sifat sombong dan sebagainya. Kita puasa ibaratnya kita diolah menjijikkan. Tapi kalau benar puasa, kita terdidik, siawalna sombong mungkin jadi tawadu. Siawalna ujub ria mungkin jadi ikhlas. Siawalna toma jadi qanaah. Jadi berubah dari yang semula sifatnya adalah sifat-sifat menjijikkan. Nomor kedua yaitu ketika jadi kupu-kupu maka sifat nanto menjadi menyenangkan. Kemudian seketiga olah ento puasana olah mun seketiga sifatna ketika kita diolah maka tempatna adalah di tempat-tempat kotor. Mun ki olah ento kan tempat-tempat si menjijikkan ki. Ongkuna bangkai-bangkai, ongkuna tempat-tempat si boceng, ongkuna daging-daging si bucok, ongkuna kotoran-kotoran ketika ki sebagai olah. Tapi lagi mula mare puasa, la mare bungkos maka ongkuna tidak lagi bertempat di kotoran-kotoran, tapi bertempat hinggap di bunga-bunga. Napi filosofis nanto, kita anak puasa, mungkin kita pergaulannya kalau orang-orang saya coba. Orang-orang saya rosak sikapna, orang-orang saya sampai akhlaknya coba. Tapi kalau benar puasa, didik kalau ben puasa, didik kalau ben tadarus, didik kalau ben qiyamul lail, maka lagi kita keluar dari bulan Ramadan tersugesti, termotivasi untuk apolong kalaben orang-orang segege. Ibarat nanti gila kupu-kupu tempatna benih boleh ingatlah ketika masih sebagai ulat bertempat di tempat-tempat kotor, tapi pun pindah ke tempat-tempat seroom, tempat-tempat seindah yaitu taman-taman bunga hingga di bunga-bunga yang harum. Jadi kita toh di puasa minimal nyontoh puasana apa? Puasana olar. Aceknya saking puasana olar jan. Saking puasana olar pas puasa ambuh ngalakone hal-hal sing ngarosak. Tapi pas keluar dari puasa balas dendam boleh, komat boleh, sikap-sikap tercelana kambu boleh. Lantas berarti puasana puasa olar. Kita kudu ningkat. Hadirin para bapak, para ibu, para togelan sepada mulia. Kemudian selanjutnya dalam setahun itu kan beda 12 bulan saya mulai dari Muharram sampai mulai Muharram sampai Dzul Hijjah. Sebagaimana dalam dunia fisik
Ento kan berdempak musim. Beda musim panas, beda musim dingin, beda musim gugur, beda musim semi. Iki. Dalam setahun itu kan tak lepas dari 4 musim ento. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Dalam setahun, 12 bulan ento, dalam dunia ruhani seperti itu juga sampai. Dalam dunia ruhani dalam 12 bulan saya mulai dari Muharram sampai Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Entah secara filosofis berlaku 4 musim entah juga. Beda musim panas, beda musim dingin, beda musim gugur, beda musim semi. Coba dalam 12 bulan entah mau bagi 4 sana apa? 12 bulan bagi 4 3. Coba perhatikan, toh filosofis lagi. Mulai pertama, Dzulqa'dah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Entah umpama dalam dunia fisik entah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, kalau bulan pertama entah ibaratnya musim panas. Ibaratnya musim panas. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ibaratnya, perumpamaannya. Kalau bulan pertama itu adalah musim panas. Sedangkan kalau bulan berikutnya, berarti bulan apa? Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Umpama dalam alam ento, alam kita saksikan ento adalah musim sebaliknya musim panas, musim apa? Musim dingin. Kalau bulan pertama Muharram, Safar, Rabiul Awal ibaratnya musim panas, kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ibarat nanto musim dingin. Sedangkan selanjutnya Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, kalau bulan ento kita mulai Rajab beri, Sya'ban mungkin Ramadan sekarang sana hari lagi. Ento ibarat dalam dunia fisik ento musimnya adalah musim gugur. Ulangi, Rajab, Sya'ban, Ramadan umpama dalam dunia fisik ento musimna karakterna adalah musim gugur. Gugur ento apa bahasa babiana? Ronto. Coba mungkin kita mungkin ento kan lamare musim dingin kan, mare ojen lamare mungkin lah aja. Mun kita abesakan daun-daunan, ento kan lah mulai ronto ento. Pelem, makanya tiap lagu lah mulai ebum. Iki ronto. Karena musimna musim gugur. Tapi samarena musim gugur, napa selanjutnya? Musim semi. Samarena Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Umpama dalam musim ento adalah musim semi. Bermaksud maksudna Rajab, Sya'ban, Ramadan tomak katek diumpamakan kaginto ning gelak sebagai musim gugur. Salah mentah. Rajab, Sya'ban, Ramadan ento kan musimnya untuk menggugurkan dosa. Makanya kita ketika bulan Rejab, anak pemak katek esoropa banyak maca istighfar. Untuk nobote dosa-dosa nabete. Bulan Sya'ban, esoroma banyak baca solawat di samping istighfar, entah untuk nebuse, untuk nobote dosa-dosa ate. Kemudian bulan Ramadan digalakkan untuk kita banyak istighfar, banyak tobat ke Allah, di samping banyak maca Quran untuk nobote dosa-dosa ruhani. Itu kan berarti musim apa karakternya? Gugur. Napa nasi gugur? Dusana. Makanya kita bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan umpama musim dalam alam itu adalah musim gugur. Sedangkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah untuk umpama dalam musim dalam alam raya itu adalah musim semi. Sedangkan musim semi itu datangnya adalah setelah musim gugur. Artinya apa? Ruhani kita bisa bersemi ketika sebelumnya dosa-dosanya telah digugurkan terlebih dahulu. Dila digugurkan entah saatnya bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Makanya ketika mari bulan Ramadan, napi bulan selanjutnya Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Seenapi puncak lagi bulan-bulan haji entah di hari Arafah, bahkan lagi 10 Dzulhijjah
adalah hari raya Idul Adha. Puncaknya disa. Bahkan setelah hari raya Idul Adha disebut hari apa? 11, 12, 13. Tasyrik. Tasyrik itu dari kata apa? Tasyrik itu artinya apa? Tasyrik, memancar. Okay. Bercahaya. Karena filosofisnya mula dusa-dusanto abi paronto bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ento adalah nape beda rangkaian ibadah haji. Makanya dalam bulan Dzulhijjah ento hari rajana disebut hari raja besar. Atau mungkin saya jarang diungkap. Apa coba? Hari raja Idul Adha makatik disebut hari raja besar. Padahal hari raja, lah raja pun mak besar boleh. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memiliki nilai makna yang cukup dalam. Coba kita, hari raja puasa. Nah umum pun. Tapi hari raja Idul Adha kita nyebutnya dalam tradisi kita Nusantara sebut hari raja besar. Bahasa Indonesia orang Indonesia apa? Hari raya besar. Jawab gimana? Kenapa filosofisnya? Karena saungguna memang lagi puncak nanto adalah di hari raya Idul Adha. Sebut hari raja besar karena memang agung. Jadi hari raja besar maknanya hari raya yang agung, lebih agung daripada Idul Fitri. Makanya asli namun orang sing ngerti keagungan Idul Adha lebih raja daripada keagungan Idul Fitri. Nape rajana agungna? Satu. Saya pertama dari segi bakto. Dari segi bakto raja Idul Fitrinya sehari. Nya tanggal 1 Syawal. Makanya kita tanggal 2 Syawal umpama langsung puasa 6 hari bulan Syawal sampun. Nih, seharama puasanya tanggal 1. Entah, dari segi bakto Idul Fitri nya sehari hanya tanggal 1 hanya tanggal 1 Syawal. Coba mun Idul Adha raja besar 4 hari baktona. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Dzulhijjah. Coba dari segi bakto baik arajaan Idul Adha. Idul Fitrinya sehari hanya tanggal 1 Syawal, sedangkan Idul Adha 4 hari. Makanya haram apa sampai toh? Idul Adha haram tanggal 11 Dzulhijjah haram hari tasyrik. Tanggal 12 Dzulhijjah haram juga ki hari tasyrik. Tanggal 13 Dzulhijjah juga ki haram karena hari. Tapi menaraja Idul Fitri nya sehari saya haram nya tanggal 1. Nah. Pon, entah dari segi bakto ki arajaan Idul Adha. Makanya wajar mau disebut hari raja besar. Kemudian si nomor 2 dari segi pengorbanan. Muningkila dari segi bakto arajaan Idul Adha, polana Idul Adha bakto 4 hari sedangkan Idul Fitri hanya 1 hari. Dari segi pengorbanan juga arajaan Idul Adha. Idul Fitri paling kita pengorbanan apa? Idul Fitri pengorbanan sewajib Petra. Petra sana pe beras sana pe kilo. Dan gila sampurnana 3 kilo. Mun kapisianna sana pe. Dan tahun selebat mun ape trapesi sana pe. Sagemi. Dan entah saya wajib. Pengorbanan na Idul Fitri, itu nyampe sisa gemi atau 3 kilo lah maksimal. Tapi marah mau raja besar, mau noreng si Andi ke haji, ke haji. Haji itu tak orang, apa? Mau saya reguler ya 40 juta lah minimal, mau saya plus boleh 150, 200 bahkan 250. Atau saya tak kelar ke Mekah tapi ki Andi obu-obuan, minimal ki sape. Kemudian kerbui, kemudian onta, atau paling kini embe. Itu pengorbanan namun Idul Adha. Sedangkan mau Idul Fitri apa? Nya beras. Nah makanya sebut hari raja na kalaban hari raja bes. Nah, makanya proses Idul Adha, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, entah sangguna kelanjutan dari Ramadan. Kita nyangkana ya malah puasa lama hari. Padahal sangguna Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah prosesnya itu adalah nape masa semi. Jangan lagi karena Ramadan nape Rajab, Sya'ban, Ramadan itu musim gugur, macecer, maronto dosa-dosa. Mula mari ronto musim nape selanjutnya
bersemi. Saatnya bersemi. Mentokian mula dosa-dosana kita rontok di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ruhani kita akan kembali bersemi sehingga di tanggal 10 Syawal hari Raja Idul Adha, sepujukan hari Raja besar, sepujukan kalaban Idul Kurban. Idul Kurban dari kata Id artinya kembali, kurban dari kata Al-Qurb artinya dekat. Mun puasa Ramadan kan nyasakan apa? Idul Fitri, kembali suci. Okay? Sedangkan mun Idul Adha, Idul Kurban, kembali dekat. Ini apa lebih hebat berarti? Orang soce, okay? Orang soce, itu belum tentu dekat ya. Tapi mau noleng dekat lah pasti, soce syaratnya. Paham lagi? Makanya Idul Fitri kan seekaule buru nape? Soce. Kalau ben pendidikan puasa, jadi soce pon tu satu sana bersih. Tapi kita mari prosesnya mulai lanjutkan bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka tanggal 10 Dzulhijjah bendinya saken oleh fitri, tapi oleh kurban, oleh al-qurbu, oleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari rajana di samping hari raja besar, sepujukan kalaban hari raja Idul Kurban dari kata al-qurb. Qurb artinya dekat, kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu prosesnya sangkuna filosofisnya seperti itu. Sebagaimana alam mento berdempak musim musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi mentujukan dalam dunia rohani di telok bulan pertama yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal ibaratna musim panas, sedangkan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ibaratna adalah musim dingin, Rajab, Sya'ban, Ramadan ibaratna musim gugur, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah untuk ibaratna adalah musim sedangkan kajuan pepohonan tak akan bisa bersemi kecuali kudu terlebih dahulu digugurkan gelu daun-daun. Nah, mentokian kita, ruhani kita tidak akan bisa untuk bersemi kecuali terlebih dahulu kudu paronto gelu dosa-dosana. Nah, momen untuk maronto itu bulan ento, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka apa bulan Ramadan kita di samping banyak baca Quran, maka teks dianjurkan untuk cato ke Allah adalah kan istighfar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Makanya to ampunan entah. Apa makna to ampunan? Oleh karena ketika seorang hamba ingin mendapatkan kedekatan dengan Allah, modalna kudu kesucian, kudu soce gelu, kudu paronto gelu untuk bisa bersemi. Karena tak akan bisa bersemi sebelum paronto gelu. Kaju pelem misalnya lagi. Tak mungkin akan asemi mentak rontok gelu daun-daunnya saya tahu. Mentokian kita tak akan mungkin ruhani kita bersemi sebelum digugurkan dulu, dirontokkan dulu dosa-dosa kita, baik dosana beden maupun dosana ate maupun dosana ruhani. Kimpon sampun topik gelu mungkin kesimpulannya supaya beroleh-oleh napaleman lagi dalam kajian Tarhib Ramadan itu. Kenapa kita menggelar kajian Tarhib Ramadan? Menyambut bulan Ramadan oleh karena Ramadan itu adalah sebagai tamu yang agung yang mesti kita sambut, yang mesti kita persiapkan supaya apa? Supaya kita entah lagi dalam menjalankan ibadah puasa bukan hanya sekedar rutinitas, tapi bagaimana puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, bukan hanya menjadi kebiasaan tapi menjadi perantara kita mendapatkan kemuliaan. Karena seperti diibaratkan tadi, kita hendaklah belajar dari puasana olah, aceknya saken puasana olar, aceknya saken puasana aja mun olar. Oke lah, ambu ketika puasa, ambu mereka melakukan hal-hal sehingga rosak. Tapi lagi ketika lulus, ketika mare siapa mare siapa puasa, umat boleh sifat nasi ngarosak, sifat nasi ngecok ajum naore, ngecok nape menerkam menjadi pemangsa pakun, ajem mentokia. Tapi olah enten, mun olah pertama ngarosak, tapi mulai jadi kupu-kupu, jadi manfaat. Olah ketika kita diolah menjijikkan, tapi lagi mulai jadi kupu-kupu, indah menawar. Kemudian olah pun sebagai olah, maka dia hinggap tempatnya di tempat-tempat kotor dan menjijikkan. Tapi ketika berubah jadi kupu-kupu, hinggap tempatnya di tempat-tempat yang indah, yaitu di taman-taman bunga. Maka kita belajar dari puasana olah ning gila. Kemudian kesimpulan saya terakhir bahwa dalam setahun sebagaimana alam empiris ento beda
empat musim. Musim panas, musim dingin, musim gugur, musim mentokian dalam dunia ruhani berdempak musim mentojukan sangkuna. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal untuk ibaratna musim panas, sedangkan Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ibaratna musim dingin, Rajab, Sya'ban, Ramadan ibaratna musim gugur, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ibaratna adalah musim semi. Sedangkan sebagaimana kita tahu bahwa sebuah pohon tidak akan mencapai persemian kecuali sebelumnya harus melalui tahapan pengguguran. Tak kira akan bersemi mun kita gugur genduk. Metokian bulan kinto kapi tak akan mungkin ruhani kita bersemi sebelum dosa-dosa kita digugurkan. Nah, saat menggugurkan nanti mungkin nanti Rajab, Sya'ban, Ramadan. Moga-moga bulan kinto kapi selalu dalam pertolongan Allah, kesehatan, kekuatan sehingga puasa kita menjadi puasa seetarema, beri kekuatan ke Allah sehingga puasa kita menjadi puasa orang-orang seekatarema ke Allah, saya berkualitas benarnya sakin sekedar rutinitas. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.